Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di akhir Ramadan. Sebentar lagi kita akan mengeluarkan zakat fitrah yang masing-masing individu harus mengeluarkannya. Nah, ada pertanyaan dari masyarakat yang sampai ke kita yang berbunyi, apa hukumnya mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang? Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan bertanya kepada Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Rois Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, kami dapat amanah, ada pertanyaan mengenai zakat fitrah dari masyarakat. Bunyi pertanyaannya begini Kiai, bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang senilai beras 2,5 kg? Bukankah itu terjebak di dalam talfik? Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari yang lalu, Lembaga Basun Masail PBNU mengeluarkan sebaran yang berisi tentang panduan zakat fitrah, yang antara lain salah satu keputusannya adalah membolehkan kaum muslimin Indonesia mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang senilai beras minimalnya itu 2,5 kg, idealnya 2,7 kg, gitu kan. Okay. Keputusan LBM PBNU itu banyak mendapatkan protes, terutama menyangkut zakat uang yang kadarnya seperti itu, karena dianggap menyalahi ketentuan, yaitu tidak bolehnya talfik. Talfik itu apa? Talfik itu adalah memadukan dua pendapat dari sahibul mazhab yang berbeda di dalam satu paket amalan. Misalnya dalam konteks zakat ini, dalam soal bolehnya zakat uang kita mengikuti mazhabnya ulama Hanafiyah yang memang membolehkan zakat pakai uang. Sedangkan di dalam soal jenis-jenis yang boleh dikeluarkan sebagai zakat fitrah dan kadarnya satu sok, kita mengikuti jumhur ulama yang mana mereka itu membolehkan mengeluarkan bahan-bahan makanan selain apa yang disebutkan oleh Nabi di dalam suatu hadis. Kalau kita mengeluarkan zakat dalam bentuk uang yang hanya senilai 2,5 kg atau 2,7 kg, berarti itu memadukan antara pendapat Hanafiyah dan pendapat jumhur ulama dalam satu paket amalan, yaitu zakat fitrah. Itu kan talfik namanya. Perlu diketahui bahwa istilah talfik itu berkembang di kalangan ulama mutaakhirin, sedangkan ulama mutaqaddimin zaman dulu tidak mengenal itu. Yang mereka kenal adalah istilah tatabu'ur rukhas. Tatabu'ur rukhas itu artinya meneliti, mencari-cari pendapat-pendapat yang murah-murah, yang mudah-mudah, dipilih yang paling mudah, kemudian diamalkan. Ujung-ujungnya yang terjebak dalam persoalan talfik itu. Perlu diketahui bahwa talfik itu ada kaitannya dengan taklid, ya kan? Taklid itu artinya qabulu qaulil qaili min ghairi ma'rifati dalilihi. Meyakini pendapat orang lain tanpa mengetahui apa dasarnya, itu namanya taklid, ya kan? Ikut Imam Abu Hanifah tanpa tahu dasarnya, ikut Imam Syafi'i tanpa tahu dasarnya, itu namanya taklid. Hampir ada kesepakatan bahwa pada saat ini mujtahid itu sudah tidak ada.
dalam berbagai levelnya ya, dalam berbagai levelnya. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan orang yang notabene bukan mujtahid itu meyakini suatu pendapat, dan keyakinan itu tidak berangkat dari ruang kosong, akan tetapi berangkat dari dalil-dalil yang ia lacak dan ia temukan. Misalnya ada orang yang tidak hanya sekedar taklid buta kepada Imam Abu Hanifah tentang bolehnya zakat uang, akan tetapi dia merenung dan mencari dasar-dasarnya, akhirnya dia meyakini bahwa itu adalah tidak salah, bahkan benar. Demikian pula ada kemungkinan ada orang yang sebenarnya bukan mujtahid, akan tetapi meyakini pendapatnya jumhur ulama yang membolehkan mengeluarkan makanan yang di luar apa yang disebutkan dengan hadis dengan ukuran tertentu, dan keyakinan itu tidak berangkat dari ruang kosong, akan tetapi berdasarkan dalil-dalil dan dasar-dasar tertentu. Kalau keyakinan ini terjadi seperti ini, maka sesungguhnya tidak bisa disebut sebagai talfik, karena sudah menjadi keyakinan, ya kan? Bukan semata-mata taklid buta, akan tetapi ia sudah punya keyakinan sendiri, dan keyakinannya tidak berangkat dari ruang kosong. Tuh. Atau begini, gampangnya seperti ini, ada sebagian ulama yang dari satu sisi membolehkan zakat uang, dan di sisi yang lain membolehkan mengeluarkan bahan makanan selain apa yang disebut di dalam hadis dengan ukuran seperti itu. Salah satunya adalah Abul Qasim minal Malikiyah, ya kan? Kalau kita mengikuti Abul Qasim berarti tidak talfik, karena tidak memadukan dua pendapat dari orang yang berbeda dalam satu paket. Jadi lebih mudah kalau ikut Abul Qasim ya Kiai ya? Sebenarnya. Iya, dan di berbagai negara saya melacak itu kebanyakan zakatnya sudah pakai uang itu. Pakai uang. Saya tahu di Australia itu zakatnya sekarang $5 Australia. Betul Kiai. Kalau di Mesir 15 pound Mesir itu. Di Saudi itu 25 rial. Entah 25 rial berapa rupiah itu. Jadi kalau saya ulang dari pertanyaannya dan jawaban singkatnya itu adalah, bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang senilai 2,5 kg beras? Jawabannya boleh Kiai ya? Iya, pendekatannya salah satu di antara dua. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan dengan mengikuti mazhabnya Abul Qasim. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan manhaji seperti itu. Baik Kiai. Sebenarnya pendapat Hanafiyah yang membolehkan zakat uang dan pendapat jumhur ulama yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah di luar yang disebut di dalam hadis memiliki alasan yang sama. Alasan yang sama yang dimaksud adalah i'na'ul fuqara wa saddu hajatil muhtajin, adalah memenuhi kebutuhan dan keperluan orang-orang fakir miskin itu kan. Orang-orang fakir miskin kebutuhannya tidak hanya dapat dipenuhi dengan beras tapi juga dengan uang kan. Bahkan kadang-kadang ada sebagian orang lebih senang dikasih uang. Iya, kalau dikasih beras dijual dengan harga yang lebih murah. Oke, betul itu Kiai. Di kampung-kampung terjadi begitu Kiai. Jadi lebih simpel dapat uang itu, lebih membantu. Baik Kiai. Jadi singkatnya dari pertanyaan itu adalah boleh dengan dua pendekatan yang disampaikan oleh Kiai Afif tadi. Demikian Kiai. Terima kasih atas atas penjelasannya mengenai zakat fitrah